Ternyata fisik penghuni neraka diperbesar Allah sampai gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Benarkah? Berikut penjelasannya. Ketika agama berbicara terkait tempat keabadian kita kelak nanti yakni antara neraka dan surga, tentu sudah menjadi ketakutan bersama jika mana neraka adalah tempat yang akan dituju. Bukankah makanan dan minumannya berasal dari duri tajam dan api panas? Lebih dari itu, rupanya fisik penghuni neraka pun diperbesar Allah sampai kita tak bisa membayangkannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda, "Api kalian di dunia, yang dinyalakan oleh anak Adam adalah 1/70 bagian dari neraka jahanam." Para sahabat berkata, "Demi Allah, sekiranya neraka seperti api dunia, ia sudah cukup sebagai siksa bagi pelaku kemaksiatan." Nabi bersabda, "Iya, api neraka dilebihkan atas api dunia dengan 69 bagian, yang setiap bagiannya sama dengan panasnya api dunia." Berangkat dari panasnya api neraka yang jauh berlipat ganda dari api di dunia, maka tak heran jika jasad orang-orang kafir dan musyrik pun diperbesar dengan ukuran yang sangat besar di neraka. Sampai-sampai jasad tersebut sepadan dengan besarnya api, bahkan di luar itu yang mana kita sebagai manusia tidak bisa membayangkannya, sebagaimana yang diterangkan Allah dalam Quran Surah Al-Waqiah 56, 61, 62. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya, kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Dalam menafsirkan kedua ayat di atas, maka Esyabuni berkata, maksudnya, kami, Allah, juga mampu untuk mengembalikan kalian kepada ciptaan yang tidak kalian ketahui pada hari kiamat, dan tidak pula sampai pada akal-akal kalian. Adapun tentang ayat, dan menciptakan kamu kelak di akhirat, dalam keadaan yang tidak kamu ketahui, Ibnu Katsir berkata, maksudnya diciptakan dengan sifat-sifat dan keadaan-keadaan yang berbeda dengan keadaan kalian semasa di dunia. Sehingga dari ayat di atas sudah bisa kita tebak bahwasanya fisik penghuni neraka dengan fisiknya sekarang pastinya akan berbeda, dan berada di luar jangkauan pikiran kita. Adapun gambaran fisik yang digambarkan Rasulullah dalam sabdanya diantaranya ialah berasal dari Abu Hurairah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Jannah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, geraham orang kafir atau gigi taring atasnya sama besarnya dengan gunung Uhud, dan tebal kulitnya sama dengan 3 hari perjalanan. Beliau juga memberitakan bahwa jarak antara kedua bahu orang kafir di neraka ialah 3 hari perjalanan seorang penunggang tercepat. Selain itu, beliau juga menyampaikan, geraham orang kafir pada hari kiamat nanti sama besarnya dengan bukit Uhud, tebal kulitnya 7 putu hasta. Lengannya seperti albaida, pahanya seperti warikan dan tempat duduknya di neraka. Albaida, pada sabda Rasulullah di atas adalah sebuah gunung. Adapun warikan adalah sebuah gunung yang terletak di sebelah kanan jalur dari kota Madinah ke Mekah. Sedangkan Rabzah adalah sebuah desa yang terletak dekat Madinah Al-Munawwarah. Abu Hurairah juga mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya, tebal kulit orang kafir itu 42 hasta, gerahamnya sebesar bukit Uhud, sedang tempat duduknya di neraka sama dengan jarak antara Mekah dan Madinah. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah, dari Abu Sa'id Al-Khudri juga menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang kafir benar-benar akan diperbesar tubuhnya, sampai-sampai gigi gerahamnya lebih besar dari bukit Uhud. Perbandingan tubuhnya atas gerahamnya sama seperti perbandingan tubuh salah seorang di antara kalian atas gerahamnya. Begitu sangat menyeramkan, bahkan tak bisa dibayangkan jika gigi yang termasuk bagian tubuh terkecil dibesarkan kelak di neraka sampai ukurannya seperti gunung. Lantas bagaimana besarnya bagian tubuh yang lain? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.